Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Salam sejahtera bagi kita semua. Melalui pembelajaran online dengan pendekatan daring, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, walaupun kita di rumah masing-masing. Anak-anak yang Ibu Guru kasihi, pada pertemuan kedua kita masih dalam materi pokok yang sama, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Subpokok materi tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuan pembelajaran hari ini agar siswa dapat mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, memahami hakikat, fungsi, dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, membandingkan ideologi terbuka dan ideologi tertutup, kemudian memahami dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Nilai berasal dari kata Latin valere yang berarti kuat, baik, berharga. Jadi nilai merupakan gambaran atau taksiran sifat-sifat atau hal-hal yang dianggap penting atau berguna bagi kemanusiaan yang dapat mendorong manusia mencapai tujuannya. Nilai merupakan gambaran merepresentasikan apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial orang yang memiliki nilai itu. Menurut Noto Nagoro, membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu nilai material. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia. Yang kedua, nilai vital. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Nilai yang ketiga yaitu nilai kerohanian. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu berguna bagi rohani manusia. Anak-anak sekalian, pernahkah kamu melihat fondasi sebuah rumah? Tahukah kamu fondasi yang kukuh akan membuat bangunan rumah berdiri kukuh? Gedung-gedung pencakar langit juga dibangun dengan fondasi cakar ayam yang kukuh. Pancasila sebagai dasar negara ibarat sebuah fondasi bagi negara Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dasar berarti fundamen atau fondasi. Fundamen atau fondasi dalam pengertian ini dapat diartikan landasan atau pedoman. Dasar negara
dapat diartikan sebagai landasan atau pedoman dalam kehidupan bernegara. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi 5 sila sebagai 5 nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, nilai ketuhanan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai kemanusiaan. Ketiga, persatuan Indonesia, nilai persatuan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilai kerakyatan. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa, karena Pancasila merupakan ideologi terbuka. Istilah ideologi dibangun dari dua kata, yaitu ide dan logos. Ide yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan kata logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Pengertian mengenai ideologi telah dipaparkan dalam berbagai sumber. Yang pertama, menurut Frans Magnisuseno. Dalam arti luas, ideologi diartikan sebagai segala kelompok cita-cita atau nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Adapun dalam arti sempit, ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menentukan dengan mutlak cara manusia harus hidup dan bertindak. Kemudian menurut Serjanto Pospowardojo, ia mengatakan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat, memberikan arah dan tujuan demi kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau golongan. Anak-anak peserta didik sekalian, fungsi ideologi ada 3, yakni 1.
menjadi pedoman bagi individu masyarakat atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Fungsi yang kedua yaitu menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Fungsi yang ketiga yaitu menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Nah, anak-anak sekalian, tiap-tiap negara memiliki ideologi yang berbeda. Kita mengenal dua ideologi besar di dunia, yaitu liberalis dan komunis. Ideologi liberalis biasanya itu dianut banyak negara barat, sedangkan ideologi komunis dianut oleh banyak negara timur. Nah, bagaimana dengan bangsa Indonesia? Kita bangsa Indonesia memiliki ideologi sendiri yang menjadi ciri khas kepribadian bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan pedoman hidup dan arahan dalam mencapai cita-cita. Pancasila harus senantiasa diamalkan dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika Pancasila tidak diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Nilai-nilai Pancasila diambil dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan falsafah bangsa. Dengan demikian, Pancasila dapat berkembang sesuai perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Pancasila merupakan ideologi terbuka, artinya bahwa ideologi yang senantiasa mendorong perkembangan pemikiran baru tanpa harus kehilangan jati dirinya. Kondisinya akan berbeda jika nilai-nilai Pancasila diambil dari luar. Nah, anak-anak sekalian, ada perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka adalah sebagai berikut. 1. Sistem pemikiran yang terbuka. Yang kedua, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasar pembentukan ideologi bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan dari masyarakat sendiri. Keempat, tidak diciptakan oleh negara, tetapi diciptakan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga ideologi tersebut adalah milik seluruh rakyat atau anggota masyarakat. 5. Tidak hanya dibenarkan, tetapi dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. 6. Isinya tidak bersifat operasional, ia harus bersifat operasional apabila sudah dijabarkan dalam perangkat berupa konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya. 7. Senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, serta akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan.
Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tetapi digali, diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, ideologi terbuka adalah milik semua rakyat. Masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbuka mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Nah, anak-anak sekalian, ciri ideologi tertutup. Yang pertama, sistem pemikiran yang tertutup. Yang kedua, cenderung untuk memaksakan mengambil nilai-nilai ideologi dari luar yang tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran masyarakatnya. Yang ketiga, dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan ideologis perorangan atau satu kelompok orang. Yang keempat, pada dasarnya ideologi tersebut diciptakan oleh negara, dalam hal ini penguasa negara yang mutlak harus diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Yang kelima, pada hakikatnya ideologi tersebut hanya dibutuhkan oleh penguasa negara untuk melanggengkan kekuasaan dan cenderung memiliki nilai kebenaran hanya dari sudut pandang penguasa. Yang keenam, isinya terdiri atas tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang bersifat keras serta wajib ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Dan yang ketujuh, tertutup terhadap pemikiran-pemikiran baru yang berkembang dalam masyarakatnya. Nah, anak-anak sekalian, kedua yaitu tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai Pancasila diambil dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Artinya, nilai-nilai Pancasila tidak lekang oleh zaman. Pancasila berakar dari pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi terbuka. Anak-anak sekalian, Pancasila bersifat terbuka, tetapi bukan berarti bahwa Pancasila terbuka terhadap pengaruh negatif ideologi lain. Pancasila menjadi filter atas pengaruh ideologi atau pengaruh luar yang masuk. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang masyarakat hadapi setiap waktu. Nah, hal ini menjadi bukti bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nah, berdasarkan uraian di atas, keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut.
Yang pertama, nilai dasar, yaitu hakikat 5 sila Pancasila. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai yang kedua yaitu nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Contohnya, penjabaran dalam program-program pembangunan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, undang-undang, dan departemen-departemen sebagai lembaga pelaksana. Pada aspek ini, senantiasa dapat dilakukan perubahan. Nilai yang ketiga yaitu nilai praktis, yaitu realisasi nilai-nilai instrumental berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam realisasi praktis. Inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau kenal dengan reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Inilah sebab ideologi Pancasila termasuk ideologi terbuka. Nah, Pancasila terdiri atas 5 sila yang disebut sebagai nilai dasar Pancasila. Anak-anak sekalian, Pancasila bukan merupakan kumpulan sila-sila yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sila-sila tersebut membentuk sebuah sistem nilai. Artinya, setiap sila memiliki nilai dan tiap-tiap sila saling berkaitan dan saling ketergantungan secara sistematis, serta antara nilai satu dan nilai yang lain memiliki tingkatan. Apabila salah satu di antara kelima sila tersebut dihilangkan dengan sendirinya, maka kesatuan yang terkandung dalam Pancasila juga hilang. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, anak-anak sekalian, suatu ideologi selain memiliki aspek-aspek bersifat ideal berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik, ideologi harus memiliki norma yang jelas. Hal ini karena suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila, karena
Suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai filosofis atau sistem filsafat. Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta meningkatkan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-cita. Yang kedua, dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma keagamaan. Dalam pengertian ini, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, dengan kata lain, Pancasila agar mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Yang ketiga yaitu dimensi realitas. Dimensi realitas mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan kata lain, Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan dan bahkan mendorong perkembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa kehilangan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Nah, anak-anak sekalian, nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan dasar dan semangat bagi segala tindakan atau perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Nilai-nilai Pancasila menjadi sumber nilai bagi manusia Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi sumber acuan bertingkah laku dalam menentukan dan menyusun tata aturan hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang digali, tumbuh dan berkembang dari budaya bangsa Indonesia yang telah berakar dari keyakinan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nah, anak-anak sekalian, pembelajaran kita tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman sudah berakhir. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus dikerjakan oleh anak-anak sekalian. Yang pertama, yaitu jelaskan pentingnya dasar negara bagi suatu negara. Soal yang kedua, mengapa nilai dasar dalam ideologi Pancasila perlu dijabarkan melalui nilai yang lain?
Kemudian yang ketiga, buatlah perbedaan antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Nah, tugas dikumpul, batas pengumpulannya jam 9 malam. Nah, kalau bagi anak-anak yang mungkin belum punya paket data, Ibu Guru bisa kasih waktu, yang penting tidak lewat dari 3 hari. Oke, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Yaitu pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan.